Cek 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 cek. Selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, terima kasih. Selamat datang kepada segenap keluarga besar, kedua mempelai, para handai tolan, dan rekan-rekan, serta jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam acara pemberkatan perkawinan kedua anak terkasih, Andarias, yang merupakan putra keempat dari Bapak Piri Toya dan Ibu Damaris Tandi, dengan Meris Tambing, yang merupakan putri pertama dari Bapak Simon Tato dan Ibu Agustina Sade. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah sebagai berikut. Pembukaan yang telah didahului dengan penyerahan pelayanan dari keluarga besar kedua calon mempelai kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat. Dilanjutkan ibadah pemberkatan perkawinan. Ketiga, sambutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat, dilanjutkan ucapan terima kasih dari keluarga, doa syukur, sesi foto, dan penutup. Seluruh rangkaian ibadah pemberkatan perkawinan hari ini akan terlaksana secara otomatis. Untuk itu dimohon kepada kita semua untuk memperhatikan tata ibadah. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita akan menyaksikan pemberkatan perkawinan Saudara Andarias dan Saudari Meris Tambing di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan hari ini akan dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Kramat. Kepada yang bertugas, disilakan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pada hari ini melalui pelayanan Jemaat Kramat di tempat ini, kita berkumpul dalam kekudusan, penuh sukacita, menghantar sepasang kekasih yang akan mengucapkan janji setianya di pemberkatan perkawinan kudus saat ini. Karena itu, marilah kita semua bersama mempelai dengan sukacita, datang menghadap Allah, mohon berkat-Nya untuk kedua mempelai.
Mari berdiri, kita memuliakan Tuhan, kita masuk rumahnya. Pengantin bersama kedua belah pihak orang tua dan beberapa anggota keluarga memasuki ruang ibadah menuju kursi yang telah disediakan dalam posisi tetap berdiri yang diiringi lagu Wonderful Day. I will walk with my
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 kali hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Andarias dengan Saudari Mary Standing akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan pada saat ini. Jemaat dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan." Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki, Saudara Andarias, dengan seorang perempuan, Saudari Mary Standing. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana, telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia setia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa, supaya sama-sama membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah-tengah pencobaan hidup. Semua baik. Berdiri, kita mendengarkan perintah mengasihi dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Amin. Bahasa kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tapi jika tanpa kasih hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cuma itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, secara khusus untuk kedua anak kekasih kita, Andarias dan Saudari Mary Stambing, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan sebagai dasar pondasi dalam membangun rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Hati kami senang, kami bergembira, kami bersukacita karena Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan berkenan untuk rencana kedua anak kekasih kami, Saudara Andarias dan Saudari Mary Stambing, untuk datang kepada Tuhan, akan menyatakan komitmen untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, membentuk satu keluarga Kristen yang bahagia. Kami percaya Tuhanlah yang memperjumpakan. Oleh karena itu, saat ini kami bersama-sama datang untuk memohon berkat bagi kedua anak kekasih kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang hadir menolong dan menyertai. Dan bukti kehadiran Tuhan terus menyertai, memberkati kedua anak kekasih kami, juga setiap kami umat-Mu. Firman-Mu akan kami baca bersama, dengarkan dan renungkan. Kami percaya firman Tuhan sebagai tanda kehadiran Tuhan untuk terus menuntun dan mengarahkan kami. Kami sangat lemah,
dalam memahami setiap maksud pesan isi hati Tuhan bagi kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Bapa di sorga, berbicaralah bagi kami. Kami bersedia mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, kami datang memohon pertolongan Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Amin. Kita bersama-sama Bapak Ibu membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat 6. Yang bawa Alkitab kita bisa membuka Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai ayat 6. Judulnya tentang perceraian. Firman Tuhan, setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Yesus. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya ulangi ayat 5 dan ayat 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian pembacaan kita. Berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Saya percaya bahwa hari ini penuh dengan cinta. Ya, Anda dan Meris tidak seperti biasanya dalam percakapan pastoral kita. Hari ini lebih atau sangat cantik dan sangat ganteng ya. Ya, keluarga besar juga yang mendampingi hampir kita tidak mengenalnya lagi karena pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ini tentu suasana yang sekali seumur hidup bagi setiap pasangan yang datang kepada Tuhan untuk menyatakan janji setia. Menarik bahwa judul bacaan kita hari ini tentang perceraian, tapi isinya adalah tidak ada perceraian. Ini menarik Bapak Ibu. Karena itu saya memberikan tema adalah kesatuan di dalam Kristus. Pernikahan itu adalah kesatuan di dalam Kristus. Bukan hanya kesatuan batang kale, kesatuan hati antara laki-laki dan perempuan, kesatuan tubuh antara laki-laki dan perempuan, tetapi kesatuan seluruh hidup di dalam Kristus. Nah, ini penting bagi kita orang yang percaya. Pertanyaan paling mendasar bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara adalah apa yang mesti dilakukan? Apa yang mesti dilakukan sehingga kesatuan di dalam Kristus itu terbangun dengan kuat, terbangun dengan kokoh, terbangun dengan teguh. Apa yang harus dilakukan? Gereja kemudian melakukan pendampingan bagi anggota jemaat yang akan mengambil keputusan untuk kemudian disebut masuk dalam
pernikahan atau keluarga. Di awal saya tanya Anda dan Meris, apakah benar-benar sudah siap menikah? Jangan sampai hanya karena didorong-dorong orang tua, dikompori orang tua, dikompori teman-teman, dikompori keluarga besar. Sekali lagi di awal percakapan kami selalu menyampaikan, karena kalau itu menjadi dasar, maka bisa dikatakan bahwa hubungan kebersamaan yang akan dibangun mungkin saja tidak kuat. Karena itu saya tanya, saya bilang ya tidak apa-apa kita tunda kalau memang belum dari hatinya. Tapi mereka berdua mengatakan sudah 2 tahun kami saling mengenal, yang disebut sebagai pacaran atau si cewek si cowok. Nah, tentu dari itu kami kemudian saling mengenal. Dorongan orang tua, dorongan keluarga besar itu hanya bagian dari mensupport, mendukung untuk niat baik kami. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Mengapa Bapak Ibu, Anda dan Mary, sekali lagi bahwa keputusan untuk menikah adalah keputusan seumur hidup. Bukan keputusan 1 hari. Kalau sudah tidak cocok, kalau sudah tidak pas, ya kita monggo, kita bubar. Bukan keputusan 1 tahun, bukan keputusan 10 tahun, tetapi keputusan seumur hidup. Sekali lagi ini penting. Keputusan untuk menikah adalah keputusan seumur hidup, bukan permainan, bukan janji atau bukan kontrak yang hanya kemudian beberapa bulan, beberapa tahun kontraknya sudah putus. Kontraknya adalah sampai maut memisahkan. Ini konsep mendasar tentang pernikahan seorang anak Tuhan yang disebut sebagai Kristen atau pengikut Yesus. Ya, jadi kontrak seumur hidup Anda dan Meris, bukan kontrak sementara waktu. Nah, bagaimana supaya keputusan atau keluarga yang dibangun itu tetap kuat kokoh? Maka tentu tahapannya, dasarnya adalah Alkitab. Pertama, saya sampaikan tadi bahwa pernikahan adalah kesatuan di dalam Kristus, kesatuan keluarga di dalam Kristus. Karena itu hal yang pertama adalah menjadikan Kristus sebagai pondasi pernikahan. Kristus sebagai dasarnya. Gereja juga dibangun, Kristus menjadi dasarnya. Siapa yang hafal di logo Gereja Toraja itu? Tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain selain Yesus Kristus. Gereja dibangun dasarnya adalah Kristus. Keluarga juga disebut sebagai gereja, persekutuan keluarga. Tentu keluarga akan kokoh kalau pondasi pernikahan itu adalah Kristus. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sekalipun ada badai. Tentu kalau bicara tentang pasir dan batu di pantai, itu selalu setiap hari dihantam oleh ombak. Kita juga sudah belajar bahwa jangan pernah berpikir bahwa keluarga Kristen yang bahagia itu adalah keluarga tanpa masalah, tanpa pergumulan. Sudah harus siap dengan badai keluarga. Tapi kalau keluarga itu dibangun dengan pondasi Kristus, yakni mendengarkan setiap perkataan Tuhan, ajaran Tuhan Yesus, maka ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Karena itu rumah tangga, membangun pernikahan disebut sebagai memasuki rumah tangga. Ada rumah dan ada tangganya. Baik taon isang rumah tangga ke den banuan ate tanggana. Ayo, tak alitan delangan kita tidak bisa naik. Jadi ada rumah dan ada tangga, ada kesatuan, ada kebersamaan antara bodi rumah dan tangganya, lalu kemudian ada yang arsiteknya, sekali lagi ada Yesus yang merancangnya. Supaya rumah tangga itu tetap berdiri dengan kokoh, maka menghadirkan Kristus menjadi hal yang utama, mendengarkan firman-Nya. Dalam budaya orang Toraja, ketama kita tananan dapo atau rumah tangga dikua unosok tananan dapo. Den kakak na
Saudara Andarias ini lebih paham tentang konsep katorayan. Unnosok tananan dapo, bayangkan itu. Tananan dapo itu masih dengan filosofi yang lama ya, bahwa rumah ada dapoona, ada dapur, dan itu terbuat dari tungku batu. Ada 3 ya, tidak hanya Anda dan Meris, tapi mestinya ada Kristus sebagai pengikat. Ya kebendam itu tu talu tungku tananan dapo, maka apapun yang diletakkan di atas itu bisa kokoh, tak anati bollo, tak anati palupa. Juga bicara tentang kemandirian. Masuk dalam rumah tangga bicara tentang kemandirian. Filosofi orang Toraja kumua, kamu kalian mau kamu tahu tulang tangaran apa laminasu nanti, apa yang mau dimasak, apa yang mau dimakan. Bukan berarti bahwa tidak bisa minta tolong ke orang tua lagi, tapi sekali lagi pertama-tama yang harus memikirkan keluarga kalian adalah kalian sendiri berdua, tentang apa yang harus dimakan, apa yang harus digunakan, dipakai, itu menjadi kemudian urusan saudara berdua. Tapi sekali lagi semua akan dicukupkan, semua akan kuat ketika dibangun di atas ketaatan kepada Tuhan. Pernikahan yang berakar dalam firman Tuhan akan tetap teguh meskipun menghadapi badai kehidupan. Hal yang kedua adalah bagaimana supaya pernikahan satu kesatuan sebagai keluarga Kristen itu tetap kokoh dan kuat adalah berdoa bersama dan saling mendoakan. Nanti majelis gereja akan memberikan Alkitab. Juga dalam pembekalan dikatakan bahwa berilah waktu untuk kemudian berdoa bersama. Membangun spiritualitas Kristen dimulai dengan kehidupan yang mau dipimpin oleh Spirit Tuhan, yaitu Roh Kudus. Berdoa bersama dan saling mendoakan. Filipi 4 ayat 6-7 sangat kuat di situ bagaimana Rasul Paulus dari dalam penjara mengingatkan orang di Filipi tentang pentingnya berdoa bersama dalam menghadapi tantangan kehidupan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, Tuhan mengingatkan kita, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ada banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Ada banyak hal yang mengganggu ketenangan kita. Ada banyak hal yang merampok kebahagiaan kita. Pernikahan Kristen, seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk menghadapi semua itu, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tetap kuat. Berdoalah, saling mendoakan. Jadi kalau ada pergumulan hidup, ada masalah yang datang, ada berita yang aneh-aneh, apalagi kan Meris dan Anda, ya kemungkinan besar dari profesi akan banyak hidup berjauhan, iya, secara fisik ya. Ya, jadi kalau sudah ada angin-angin laut yang tidak enak didengar dan langsung direspon dengan logika, langsung direspon dengan perasaan, langsung direspon dengan pikiran yang bercabang macam-macam, maka itu bisa kemudian menjadi masalah besar bagi keluarga Anda dan Meris. Tapi hal yang paling pertama untuk dilakukan adalah berdoa. Berdoalah, doakanlah pasangan masing-masing. Baik ketika Anda berlayar, doakan istri di rumah. Meris doakan suami yang sementara bekerja di laut. Saya kira itu hal yang paling penting. Suami istri harus membangun kebiasaan doa bersama agar Tuhan selalu hadir dalam rumah tangga mereka. Saya percaya kalau kita saling mendoakan pasangan kita, saya percaya bahwa kita akan fokus untuk kemudian berpikir yang positif. Paya kisah anak bang mau tas ulan tangga ta bapak ibu saudara, ia mau tahu nasabudan na perosose tang tama, kukuan siako pisan misalnya kasetia tu pelayaran anak pelaut, ia mau tahu ke, nah itu sudah banyak bahasa iblis masuk. Saya sudah bilang, ya kemarin ya lapas tali lapas cinta. Nah, kalau pikiran sudah ke sana, hati-hati. Tapi sekali lagi inilah pentingnya untuk kemudian. Dialah yang Tuhan telah hadirkan untuk Meris. Andalah yang telah Tuhan hadirkan untuk Meris.
dan Mary's-lah yang telah Tuhan hadirkan untuk Anda. Karena itu saling menopanglah di dalam doa. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, bahwa pengikat yang paling kuat adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Kasih agape, kasih eros, kasih filia, kasih apa Pak Toh? Itu terbatas. Orang selalu katakan manusia itu ada batasnya, sabarnya ada batasnya. Tapi sekali lagi kasih Tuhan itu tidak pernah terbatas. Kasih kita, perasaan kita tidak cukup untuk kemudian membangun rumah tangga. Dibutuhkan kasih yang tulus, yaitu kasih Allah. Tanpa kasih Allah, tanpa kasih Kristus hadir dalam kehidupan kita Bapak Ibu, sekali lagi kasih kita terbatas. Kita tidak bisa menafikan bahwa sisi kemanusiaan kita mungkin hanya melihat dari fisik, melihat dari keadaan, banyak faktor yang kemudian membuat kita untuk jatuh cinta pada pasangan kita. Tapi sekali lagi itu terbatas. Itu bisa kacau, itu bisa berakhir kalau tidak menghadirkan kasih Kristus sebagai pengikatnya. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 dijelaskan di sini tentang bagaimana mengasihi dengan kasih Kristus. Ada 3 sikap yang perlu untuk dibangun. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tak rana paralui pong Yesus itu balasan kasih kita untuk mereka, untuk dia, untuk Tuhan. Tapi dia dengan kasih yang sempurna, yang tidak terbatas telah menyatakan untuk kita. Kalau kita belajar tentang kasih Kristus, bagaimana kasih itu sempurna di atas salib. Saya selalu mengingat bicara tentang kasih Kristus itu pandang salib. Bahwa salib itu adalah sesuatu hinaan. Salib itu adalah kutukan. Salib itu adalah sesuatu yang tidak bisa lagi diangkat. Tidak ada lagi pengampunan di sana. Tapi justru Kristuslah kemudian mau hadir di sana. Bukan karena dia berdosa, bukan karena dia salah, bukan karena dia terkutuk. Kitalah yang terkutuk. Tapi kasihnya dinyatakan sampai dia harus melewati jalan salib. Hari Rabu yang akan datang kita sudah masuk di Rabu Abu, peringatan tentang bagaimana kasih yang besar itu dinyatakan bagi manusia. Kalau kita memandang salib Kristus, kasih yang tidak ada duanya untuk menyelamatkan kita, maka Anda mestinya memandang salib untuk kemudian menyatakan kasih bagi Mary's. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, jadi mestinya kalau ada yang ganggu keluarga, tidak sekedar film ya, langkai dulu mayatku. Itulah kasih Kristus. Ada salib yang harus kemudian ditanggung sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam, sebagai seorang kepala. Itulah simbol tanggung jawab untuk kemudian berdiri paling depan, menyatakan kasih dan tanggung jawab terhadap keluarga. Dan aden muane dolo lari. Ya, seperti yola dia ada pada ke Anda teh soal bicara tentang kapten kapal ya, bahwa seorang kapten harus terakhir. Kalau ada bahaya, dia yang paling terakhir untuk meninggalkan kapal. Ya, di keramat di sini banyak sekali kapten pelaut. Ya, itulah sumpah, itulah tanggung jawab. Begitupun dengan keluarga. Bahwa keluargalah yang harus memastikan segala sesuatunya untuk keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hormat, kasih dan hormat. Hormat juga itu harus didasari pada kasih. Tunduklah kepada suamimu. Hai Mary's, tunduklah kepada Anda. Saya berulang kali mengatakan tunduk itu tidak seperti orang Jepang ya. Setiap kali melihat Anda harus tunduk ke bawah. Ya. Tapi rasa hormat menempatkan Anda sebagai kepala keluarga, sebagai imam yang harus diberi tempatnya dalam keluarga. Soal kepala keluarga dan ibu rumah tangga dalam keluarga bukan soal hierarki, bukan soal status bahwa seperti di struktur pemerintahan atau organisasi bahwa di atas ada kepala, di bawah ada kepala bagian atau anggota. Tidak seperti itu. Tapi ini lebih pada tanggung jawab.
bahwa kedua-duanya bertanggung jawab untuk memelihara keutuhan keluarga sebagai kesatuan yang di dalamnya Kristus ikut mengikat. Istri harus tunduk, menghormati, menghargai suaminya. Orang selalu mengatakan siapa lagi yang harus menghargai suami kita kalau bukan istri? Siapa lagi yang harus menjaga, memberikan kehormatan kepada suami kalau bukan istrinya? Tapi banyak hal, sekali lagi suami jatuh karena istrinya. Ya. Kelemahan-kelemahan suami muncul karena istrinya yang mulut ember. Itu sering terjadi ya. Padahal pasangan yang sepadan itu adalah pasangan yang saling menjaga. Aku akan menciptakan penolong bagimu yang sepadan dengan dia. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna, karena itu diciptakanlah satu bagian untuk melengkapi. Ada kekurangan pasangan untuk melengkapi, ada kekurangan pasangan untuk menutupi, bukan kemudian pasangan untuk membeberkan, wah ya tuh ampe na susi banget toh, ya toh indo na susi banget toh, dan lain sebagainya. Itu jadi masalah. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga dan tersebar di luar, percayalah bahwa penyebab utamanya adalah pasangan sendiri. Tidak mungkin orang tahu di luar sana masalah kita kalau bukan dari suami atau istri sendiri. Nah, itulah makna dari kasih. Lalu ketika dikaruniai anak, hai anak-anak, tunduklah, taatilah, hormatilah ayah dan ibumu. 3 hal ini. Kasih, keluarga yang dibangun di dalam kasih Kristus, setiap peran harus kemudian berdasar pada kasih Kristus. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Istri harus tunduk seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Dan anak-anak harus kemudian taat menghormati orang tua. Jelas dalam 10 firman. Anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Bagi kita anak-anak hari ini, orang tua mungkin tidak pernah berpikir untuk anak itu adalah investasi, untuk suatu saat nanti menjadi ATM bagi orang tua. Tidak pernah. Tapi orang tua mendidik anak-anak sedemikian rupa supaya berhasil, supaya dia bisa mandiri hidup. Dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan adalah anak-anak yang takut, hormat kepada orang tua. Iya. Anak-anak yang diberkati, sekali lagi anak-anak yang diberkati adalah anak-anak yang menghormati, taat, menghargai orang tuanya. Budak-budak teh laku pokada kasih pisah ritau menikah. Membangun kesatuan di dalam Kristus. Hal yang keempat adalah menjaga komunikasi yang jujur dan penuh kasih. Ini pertama. Mestinya nanti semua transparan. Banyak hal yang rusak karena HP. Suami istri mestinya terbuka. Ya, nakwa dento tu privasi ada. Privasi ada masing-masing. Soal tugas pekerjaan, tapi soal kehidupan keluarga mesti tidak ada yang tertutup. Ya, kami juga berbicara kemarin, bagaimana dengan mantan-mantan? Apakah harus disingkirkan? Ya harus disingkirkan, tapi tanpa rasa benci. Nah, sengke kipong Yesus toke membenci mantan, tapi jangan memberi peluang bagi mantan-mantan untuk hadir lagi soal perasaan. Ini sangat bahaya. Sekali lagi, ya silakan diperiksa sendiri. Keluarga yang kacau itu karena memberikan kesempatan bagi orang yang tidak penting untuk hadir di kehidupan. Tapi bukan berarti harus membenci orang. Karena itu ya singkirkan mitotu nomor-nomor yang mestinya tidak perlu hadir dalam kehidupan. Kita harus menikmati relasi keterbukaan, komunikasi yang jujur dan terbuka dalam kehidupan keluarga. Efesus 4 ayat 26 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Jangan ada perkataan yang kotor. Sekali lagi, perkataan yang kotor itu keluar tanpa terkontrol dalam keluarga, hubungan suami istri, karena ada penyebabnya. Ketidakjujuran, ketidakterbukaan, lalu macam-macamlah interpretasi, macam-macamlah penafsiran hadir di otak. Akhirnya orang sering sebut sebagai cemburu buta. Ya, ke cemburu buta tu tahu mintu apa na kan nanasang dia na randal langi di karoduka diomai. Nah, artinya bukan masalah tapi sudah jadi masalah.
Kalau cemburu sudah menguasai kehidupan keluarga. Karena itu untuk mengatasi itu, keterbukaan komunikasi yang baik sangat penting, sehingga tidak ada lagi kata-kata kotor. Boleh buka sedikit ya Anda dan Meris. Ketika kami pastoral, saya katakan apa yang membuat Meris kagum terhadap Anda dan apa yang membuat Anda kagum terhadap Meris. Banyak hal yang disampaikan, tidak perlu Bapak Ibu tahu. Lalu satu, apa yang membuat sikap apa yang tidak dikagumi. Hampir sepakat bahwa biar hal yang kecil sudah dibesar-besarkan. Jadi terkadang kita bermasalah karena hal yang kecil. Perkataan-perkataan yang tidak mesti keluar itu juga ikut. Nah, ini yang sangat penting dalam membangun keutuhan keluarga yang kuat, keluarga yang teguh. Komunikasi, perkataan yang kotor jangan sampai keluar. Lebih baik menghindar, lebih baik Alkitab katakan diam itu adalah emas. Tidak perlu mengatakan sesuatu yang tidak mesti dikeluarkan, apalagi kalau harus melukai orang lain. Ya, saya sendiri kalau harus misalnya meladeni istri, lah membainyo mau teh ikut naik bertengkar. Lebih baik lema futsal sola nak PPGT. Selesai kan, pulang juga ibunya sudah tenang. Ya, diamkan saja, tapi jangan juga diam berlarut-larut, itu bahaya ya. Kalau sudah harus tidak ngomong 1 hari 2 hari, nah untuk apa, bahaya sekali kalau kita sudah bermusuhan, tidak bicara berhari-hari. Komunikasi yang terbuka dan penuh kasih mencegah kesalahpahaman dan mempererat hubungan dalam keluarga. Kelima, dalam membangun kebiasaan pengampunan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Iya. Kalau ada yang sakit, kalau ada yang terluka, kalau ada yang marah, mestinya satu sabar dan yang satu memberi pengampunan. Pengampunan menjadi hal yang membuat kita plong dalam menjalani kehidupan. Tapi ingat Bapak Ibu, sekali lagi, yang paling pertama rusak ketika kita menyimpan dendam adalah kita sendiri. Pasangan kita mungkin sudah enak-enak, kita masih makan hati. Orang sudah tenang-tenang, setiap dia berbisik, kita yang sakit hati, jangan-jangan dia ngomongin saya. Nah, itu orang yang penuh dengan dendam ya, amarah yang tidak pernah surut dalam kehidupannya. Orang berdiskusi yang lain, orang berbicara yang lain, kita yang marah, kita yang sakit hati, jangan-jangan dia berbicara tentang saya. Pengampunan menjadi solusi yang terbaik dalam menikmati relasi yang kuat dalam keluarga. Cobalah, dan bagaimana melepaskan pengampunan. Yesus memang, ajaran Tuhan Yesus memang ajaran yang sulit untuk kemudian kita lakukan. Sederhana tapi sulit untuk kita lakukan. Bagaimana melepaskan pengampunan? Tuhan Yesus katakan, berdoalah untuk musuhmu, berkatilah musuhmu. Bagaimana mungkin? Tapi cobalah melihat wajah ibu ABCD, kalau sakit hati coba doakan, pasti lega di hati. Tapi kalau kemudian ada timbul pikiran yang macam-macam, itu akan semakin menghantui kita dan menggelisahkan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan Meris karena sikap Anda, doakanlah dia supaya Roh Kudus bekerja dan dia bisa berubah. Daripada harus mengungkit dari A sampai Z, maka Meris akan semakin sakit hati. Juga Anda ya sebaliknya. Berdoalah, doakanlah, lepaskan pengampunan, beri pengampunan, sabar satu dengan yang lain, maka konflik atau masalah dalam keluarga itu percayalah akan bisa diatasi dengan baik. Dan sekali lagi jangan pernah mengambil keputusan apapun di tengah-tengah konflik atau di tengah-tengah komunikasi yang kurang baik. Karena sedangkan sehat berpikir ambil keputusan itu belum tentu benar, belum tentu baik. Apalagi dalam kondisi batin psikis yang tidak baik, ada masalah, ada konflik lalu mengambil keputusan, yakinlah bahwa itu keputusan sangat tidak baik. Ya, ada seringkali kan kalau kita berkonflik, apalagi orang Toraja,
Biasa aku tuh tomat tuanta dengan instan. Si Pator Romelo bang mau komi daripada ke si bala-bala komi. Bukan ada nore tahu si Pator Romelo. Namanya saja si Patorro itu kadake. Nah, bacaan kita tadi kan Tuhan Yesus sudah katakan tidak ada itu si Pator Romelo. Tidak ada itu perceraian. Ya kalau dibaca selanjutnya ke bawah, orang Farisi, orang Yahudi masih bertanya, kenapa Musa dulu masih kasih surat cerai? Yesus jawab, bukan karena Musa mau memberikan dan merestui, tapi karena kekerasan hatimu lah. Kamu makara, tanya Musa merestui, tapi karena hatimu yang keras. Ya, jadi tidak ada perceraian. Yang terakhir adalah bagaimana menikmati persekutuan yang kuat di dalam Tuhan. Yesus adalah melayani Tuhan bersama-sama. Ini khotbah saya tadi malam dalam ibadah keluarga. Yosua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya keluarga yang memastikan keluarganya beribadah kepada Tuhan, tidak ada ruang bagi iblis untuk masuk merusak. Karena itu penting membangun spiritualitas keluarga Kristen dengan beribadah, saling mendoakan, membaca Alkitab bersama-sama. Hari ini sudah sangat mudah untuk kemudian berdoa bersama, tidak mesti bersama secara fisik. Sekarang sudah bisa pakai video call, sudah bisa pakai berbagai macam aplikasi untuk berdoa bersama, saling berbagi firman. Iya, sekarang sudah bisa berbagi YouTube dan lain sebagainya. Sebagai bagian dari beribadah bersama. Pastikan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan bersama-sama. Mengangkat pelayanan. Mendoakan anak-anak, mendoakan keluarga, mendoakan pasangan satu dengan yang lain. Itu bagian dari ibadah. Suami istri yang melayani Tuhan bersama akan semakin dikuatkan dalam iman dan kasih satu dengan yang lain. Kalau Anda dan Meris membangun keluarga dalam pelayanan bersama, doa keluarga, sekali lagi percayalah bahwa kalian akan kuat untuk menghadapi setiap pergumulan kehidupan dan tidak ada kata berpisah dalam pernikahan orang Kristen. Suami istri yang ingin tetap kuat dan teguh harus menjadikan Kristus sebagai pusat. Mengandalkan doa, membangun komunikasi yang sehat, saling mengasihi dan mengampuni, serta tetap setia dan melayani Tuhan bersama. Dengan demikian mereka dapat menghadapi segala tantangan dengan iman yang kokoh. Selamat menjalani kehidupan bahtera rumah tangga sebagai keluarga Allah di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan, sejauh hidup yang Tuhan beri bagi Anda dan Meris. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami, baik kami yang sudah lama berkeluarga, membangun satu persekutuan keluarga Kristen, maupun bagi kedua anak kekasih kami, Andarias dan Meris Tambing, bahwa perjumpaan ini adalah kesatuan yang telah Tuhan bangun, dan perjumpaan keluarga Kristen akan kuat kalau Kristus hadir. Kami membuka keluarga kami untuk terus diterangi oleh firman-Nya, dan kami berdiri di atas firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu menjadi penuntun bagi kami dalam menjalani kehidupan keluarga, secara khusus bagi kedua anak kekasih kami, Saudara Andarias dan Saudari Meris Tambing. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung atau malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, Saudara Andarias dan Saudari Mary Stambing, saya persilakan untuk berdiri. Saudara Andarias, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Saudari Mary Stambing, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu Saudara Andarias dan Saudari Mary Stambing, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Saudara Andarias, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Saudari Mary Stambing yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab Saudara Andarias? Apakah saudara mengaku? Ya, saya Andarias mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Mary Stambing yang tangannya saya pegang menjadi istriku. Karena itu saya tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Terima kasih. Saudari Mary Stambing, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Andarias yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malang, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab Saudari Mary Stambing?
Apakah saudari mengaku? Ya, saya Mary Stambing mengaku dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saya telah menerima Andarias yang tangannya saya pegang menjadi suamiku. Karena itu, saya tidak akan pernah meninggalkan dia dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Terima kasih. Saudara Andarias dan saudari Mary Stambing, taruhlah dalam ingatanmu firman Tuhan ini. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Silakan. Jemaat dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita mohonkan doa berkat untuk kedua anak kekasih kita dengan menyanyikan Mazmur 134 baitnya yang ketiga. Kiranya haleluya, Allahmu beranugerah, bidari Sion yang berkatnya pada jalanmu. Selamat ya. Oke, selamat. Silakan berhadapan. Jemaat disilakan duduk kembali. Silakan. Silakan bertukar tempat. Ya, mereka telah bertukar tempat sebagai tanda bahwa mereka telah sah menjadi pasangan suami istri. Dan juga dalam budaya kita orang Toraja disebut sebagai basesi tuka. Bertambah satu keluarga di tengah-tengah keluarga besar. Dan juga hari ini Anda punya 4 orang tua dan juga Meris punya 4 orang tua. Saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, saudara Andarias dan Meris, cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa hari ini Anda dan Meris telah resmi menjadi suami istri. Sebagaimana cincin ini bulat dan tidak berpangkal, demikianlah kita harapkan bahwa cinta kasih Anda dan Meris tidak berujung dan tidak berpangkal sampai maut memisahkan. Silakan Anda dikenakan kepada jari manis istrimu. Mary Stambing, cincin ini kuberikan sebagai tanda cinta kasih
dan kesetiaanku kepadamu. Mary Stambing, kenakanlah pada jari manis suamimu. Andarias, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Silakan berbalik ke jemaat, tunjukkan cincinnya berdua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu keluarga yang baru di tengah-tengah jemaat. Ya, hari ini juga bertambah lagi satu PKB. Salam PKB. Juga bertambah satu anggota PWGT. Silakan. Mereka akan menyatakan ucapan terima kasih kepada orang tua masing-masing. Mohon doa restu dan juga minta maaf lah kalau ada hal yang tidak berkenan. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tepatku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Pengorbanan meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan di bumi ayahimu, dalam doaku berseru, tetesan matamu yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, tak aku lupakan nasihatmu ibu.
Jemaat Keramat memberikan Alkitab dan surat nikah, di mana Alkitab ini adalah pedoman dan pelita di dalam rumah tangga kalian berdua. Bacalah bersama-sama dan renungkanlah itu. Dan ini surat nikah sebagai tanda bahwa Meris dan Anda telah diberkati di Jemaat Keramat. Ya, Anda dan Meris akan menyalakan lilin keluarga sebagai tanda bahwa mereka akan menghidupi cahaya Kristus dalam kehidupan keluarga mereka, dan juga sebagai kesiapan bahwa mereka akan menjadi terang bagi lingkungan sekitar di mana mereka Tuhan tempatkan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
akan masuk dalam doa syukur untuk kedua mempelai. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Disilakan puji-pujian paduan suara Kreator Raja Jemaat Keramat Sektor Kebun Baru Cilincing.
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tiba saatnya untuk kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan nats persembahan dari Amsal 31 ayat yang ke-31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Sambil persembahan diedarkan, kita angkat pujian dari PKJ 159 ayat 1 hingga yang kedua. Ya Tuhan, pada hari ini kita membawa persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehidupan dan berkat yang disediakan bagi kami.
Di saat ini kami datang menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kuduskan dan berkatilah untuk dipakai menopang pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan puji-pujian secara berturut-turut paduan suara Jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat dan paduan suara PPGT Jemaat Keramat. Disilakan.
Teh maju. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Segala kemuliaan bagi-Mu Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjadikan segala sesuatunya, Allah yang telah memperjumpakan dan
anak kekasih kami, Saudara Andarias dan Saudari Meris Tambing, untuk menjadi satu kesatuan sebagai keluarga Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan nyatakan bagi kedua anak kekasih kami. Mereka diizinkan perkenanan Tuhan sehingga mereka berdua boleh menyatakan janji mereka di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaatnya. Kami berdoa Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan menolong, dan biarlah kedua anak kekasih kami memberi keluarga mereka dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Mereka mencintai kebenaran firman Tuhan, berdoa bersama-sama, membangun keluarga mereka takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga yang beribadah, keluarga yang membangun keluarganya di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka kemanapun mereka melangkah. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan, perkenanan Tuhan kedua keluarga besar hadir mendampingi, mendukung, mendoakan, memuliakan Tuhan dalam ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kami, Anda dan Meris. Kami berdoa kiranya keluarga besar tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Dalam keluarga masing-masing, hendaklah mereka menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Bersyukur Tuhan, Tuhan melibatkan kami mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini untuk memberikan pelayanan pemberkatan perkawinan bagi kedua anak kekasih kami. Hamba-Mu Tuhan pakai majelis gereja, semua yang mengambil bagian, paduan suara jemaat, paduan suara sektor, paduan suara PPGT, bagian dari doa kami bersama untuk mendoakan saudara kami, anak kekasih kami, Anda dan Meris. Biarlah mereka terus menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga yang telah Tuhan bangun bagi kedua anak kekasih kami. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk segala yang boleh terjadi dalam pelayanan hari ini. Biarlah ibadah pemberkatan perkawinan kedua anak kekasih kami naik ke hadapan Tuhan menjadi persembahan yang harum, dan kami semua tetap diberkati, dipelihara dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan selanjutnya, resepsi perkawinan kedua anak kekasih kami. Tuhan memberkati semua rencana keluarga, acara demi acara yang akan masih dilakukan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kedua anak kami, kedua keluarga besar, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan pimpin kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mengikuti acara sukacita kebahagiaan kedua anak kekasih kami, Anda dan Meris. Segala persiapan yang telah mereka persiapkan, kami percaya Tuhan cukupkan. Bagian dari tanda Tuhan hadir memberkati keluarga kami, Anda dan Meris. Bapa di sorga, di tengah-tengah sukacita kedua anak kekasih kami hari ini, kami juga membawa dalam doa syafaat untuk orang tua kami, Pak Yakob Banne, yang hari ini berada di rumah sakit Pertamina Jaya untuk mendapatkan perawatan karena sakit. Tuhanlah sumber pemulihan, kekuatan untuk memberikan kesembuhan, kekuatan bagi orang tua kami, Bapak Yakob Banne, dan juga istri atau oma di rumah yang juga dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan. Juga kami berdoa untuk keluarga tante dari Anda, Bu Dina, dalam proses pemulihan. Tuhan memberkati sehingga semakin sehat dan kuat. Juga di tengah-tengah sukacita anak kami Meris dan Anda, kami menopang dengan kasih sahabat sepelayanan kami, Ibu Henny Lobo, yang mengalami duka cita atas kepergian adik terkasih
Joni Lobo tadi pagi di Makassar. Tuhan kuatkan segenap keluarga, hiburkan. Dan sahabat kami Ibu Eni Lobo akan pergi ke Makassar seusai pelayanan kami hari ini. Tuhan tolong sertai, biarlah boleh hadir di sana berbagi duka bersama dengan keluarga besar. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, gereja Toraja Jemaat Keramat di tempat ini, kami terus percayakan ke dalam tuntunan Roh Kudus. Semua kami, ketika kami kembali nanti Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan menolong menyertai kami. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin. Keluargaku hidup indah. Keluarga indah, bila Tuhan ridhanya, dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah, bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Masih tetap berdiri. Kedua mempelai dan segenap jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari bersyukur kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah
segenap majelis gereja dan pengurus OIG, Gereja Toraja Jemaat Keramat mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita telah mengikuti ibadah pemberkatan perkawinan. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Gimana Anda dan Meris? Ya, sekarang sudah agak lebih lega. Terpancar dari senyumannya. Senyum kebahagiaan. Sekali lagi kepada Andarias dan Meris, selamat menempuh hidup baru. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baru ini. Selamat juga kepada Bapak Ibu, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Gusti Bata. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada MC. Selamat siang, Shalom. Pertama-tama, yang terhormat kepada para hamba Tuhan, Bapak dan Ibu Pendeta yang hadir pada siang hari ini, yang saya kasihi Saudara Meris dan Saudara Andarias, beserta keluarga Bapak Simon Tato dan istri, keluarga Bapak Piri Toya dan istri, yang kekasih para hadirin sidang perkawinan di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan bahwa rencana kedua anak kekasih kita boleh berlangsung dengan baik pada siang hari ini. Semua itu boleh terjadi karena Tuhan yang menyertai dan memberkati seluruh rencana persiapan dari kedua anak kekasih kita dan rumpun keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat beserta dengan unsur OIG, PKB, PWGT, PPGT dan Sekolah Minggu, kami mengucapkan selamat kepada Meris dan Andarias beserta kedua orang tua dari kedua belah pihak. Tuhan kiranya memberkati perjalanan rumah tangga yang akan datang. Pernikahan atau perkawinan ini bukan mempersatukan saja dua pribadi, tetapi juga mempersatukan dua keluarga besar. Keluarga besar dari Pak Simon Tato dan istri, dan keluarga besar dari Bapak Piri Toya. Karena itu, saya dapat mengatakan bahwa keluarga yang terbentuk pada siang hari ini adalah merupakan tongkonan baru. Tongkonan adalah tongkonan tempat dini si Pekutana, dini si Kamali, dini si Kamasian, dini si Angkaran. Dan itulah yang akan menjadi pola hidup yang akan dijalani oleh kedua saudara kita, Meris dan Andarias, akan menjadi tempat untuk saling berbagi,
saling bertanya antara kedua belah pihak keluarga, saling merindukan dan saling mengangkat satu dengan yang lain. Jadi tak umur langkoi meres kumua keluarga na Andarias tu. Sebaliknya Andarias tidak akan mengatakan lagi bahwa keluarga na meres tu. Tadi Pak Pendeta sudah sampaikan tadi bahwa perkawinan di Toraja itu adalah base situka. Artinya tak emer atau dianggap orang lain, semua sama. Jadi anda ramput keluarga na meres, tak emer rangkoi Andarias ramput keluargamu. Dan sebaliknya meres, tidak akan mengatakan rampo keluarga na Andarias. Rampo tu keluargata. Saya kira itu yang harus ditanamkan di dalam rumah tangga. Sebab yang biasa tuh nani tahu si apa namanya ya, kurang paham ke rampo tu keluarga na. Keluarga merampo. Jadi yang namanya tu sangat na keluarga na tulan sambuti. Saya kira itu yang penting. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa Meris dan Andarias menjadi bagian dari jemaat keramat. Bagi Meris tentu jemaat keramat ini adalah merupakan tongkonan layuk. Sahabat Dadi sampai hari ini berada di jemaat keramat. Dan sebagai tongkonan jemaat keramat, yang ada sulelangan kampung nak kutaniki itu nak kuambar ke minima gereja. Jemaat keramat sabab inangnya itu tongkonan tu dini sipikutana, dini sitandan, dini lolongan kumua keluarga rakatu tanjar ke keluarga. Pakota aman ada yang pekadi kumua lah sipikutana ki dalam hal yang negatif, sabab mentama mungkin keluarga tidak lagi saling bertanya karena hal-hal yang negatif, tetapi yang ditanyakan di pikutanan yang itu hal-hal yang positif. Jadi sekali lagi atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat beserta seluruh unsur OIG, kami mengucapkan selamat kepada Meris dan Andarias. Tak emor kelemikutan lagu Meris. Kalau dulu saya sering bertanya kapan Meris, sekarang sudah dibuktikan oleh Meris. Tuhan memberkati itu. Kemudian yang kedua, atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat juga kami menyatakan atau mengucapkan terima kasih kepada kepercayaan yang telah diberikan oleh keluarga besar untuk dapat mengangkat pelayanan di tempat ini. Tentu ada kekurangan di sana sini. Sekali lagi atas nama majelis kami mohon maaf apabila ada kekurangan yang terjadi sejak mulai dari percakapan pastoral sampai saat ini. Tentu saya tidak akan memberikan lagi nasihat-nasihat, karena nasihat yang paling tinggi adalah nasihat yang firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi dan juga melalui percakapan pastoral. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi saya melihat berbahagia sih kira kata ya. Yang ada yang berbahagia kok ya kayak mioli kok bike. Tolepi. Pis sampah. Oh, ya berbahagia tau anto, kurang semangat. Terima kasih kepada Bapak Penatua Gusti Bata. Selanjutnya ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Felki Salubongga. Dengan kasih disilahkan. Shalom. Nah, gerogi nate ya. Iya. Tapi Anda tak mau gerogi le. Iya, ni nak doto nak kuah kakak. Nanti ucapan terima kasih sebentar saja ya. Ya, saya nggak tahu maksudnya apa. Saya bilang tenang bosku. Ya. Anak muda teteh mau nak kuah ubur-ubur ikan lele. Nah, apa tarun Anda? Sudah diberkati le katanya. Yo. Kore semangat tu tempo di benak lam wakilai ambekku Pak Firri Toya sola Pak Simon Tato
umparampo kurien semangat jomai keluarga. Yang saya hormati Bapak Pendeta Rizal Butulinggi STH beserta Ibu dan hamba-hamba Tuhan lain yang hadir di tempat ini, Ibu Pendeta, Pak Pendeta. Yang saya hormati Majelis Gereja Jemaat Kramat. Yang saya hormati keluarga sekalian, Om, Tante, Nenek, Tomotua di Potomotua indete tongkonan layukna puang matua. Kutole Pak Shalom. Anak Pak majelis ini anak masanang nasang siaki raka. Masanang ki raka. Ata saya raka tu para mantan tena kuais. Anda tak saya raka mantan windete. Tak saya Meris. Tidak ada jito. Iya, kalau mantan tolong relakan, mereka sudah diberkati. Pesan Pak Pendeta tadi dalam melalui firman Tuhan jelas, tidak ada perceraian. Amin. Oke, ya amin mau mantap mau toh. Bunga kada kures semangat, talur itu laku pokada. Bunga kada kures semangat laku kita masalah nasang. Anda Meris, mutiro te tahu rampo usabi pemberkatan nikamu sola dua buda-buda tu tahu rampo. Ya, batuanan kumua nakabore ikomi. Te raputal lata jemaatin de te kramat. Nakabore ikomi salaminda di saabi lako kamu sola dua. Kure semangat tu kasayanta sola nasang. Kure semangat tu gamara melok jomai sektor apa menina toh. Saking dinikmati suaranya jadi lupa namanya. Ya. Ya, paduan suara sektor Kebun Baru Cilincing. Ya. Kure semangat Om, Tante. Kure semangat gamara melokna jemaat Kramat. Mela na kilala bangan dato da na gamaran na tum kilala sama ni pepasan na tum kilalalan sola Meris to kure semangat PPGT ya PPGT buda prakatu jomblo na kobi nambe kunina papa Narlin na kuah tunggu buda patu jomblo jo tada kada karni kuah mantap ya sabab anak kuah Pak Majelis ni na kuah tongkonan teh disangaduka tongkonan berarti melo para kesulik ilangan banua sulik ilangan tongkonan batuanan kumat anak-anak muda carilah jodoh di gereja amin wah nata koto masus samin nate PPGT Anda bertemu dengan Meris di gereja ini betul Anda ayo pernah nggak kau bayangkan sang mane kita jauh-jauh di angin-angin sana bisa bertemu dengan Meris di Kramat ini di Jakarta. Tak itu, tapi bila nama masena puang pasti tamu komilante tongkonan layuk, nah di kure semangat tuh. Jadi teman-teman PPGT rajin-rajin kau ibadah bosku. Ya, kiranya Tuhan menunjukkan jodoh tulang rusuk yang sepadan buatmu. Bunga atau kure semangat. Mas Anar kata mato kelan di gereja tuh pia menikah. Oh, kebahagiaan orang tua, pemuda-pemuda adalah ketika melihat anaknya hidup dalam kebenaran, tentu memilih jodoh yang benar di dalam Tuhan. Toh? Anda menjadi contoh hari ini dan Meris menjadi contoh hari ini. Kure semangat, mak penduan tabe. Buda tu tang palambi iki sebagai keluarga tang kilambi lambengan nasangi petawa mami soyanan kalaparan 5 lako kita mas solanasang tabe itu tu tang palambi iki. Tabe tang palambi iki panitia Pak Andarias Bualangi kure semangat tu keringat, kure semangat tu pikiran, kure semangat tu kerjasama tu mi angkaran solanasang nama adin tiadingku sola dua di pasakin dete kure semangat tabe nah, talur ini nah tampakan Anda sabak amkua cepat-cepat kakak nah, toh namkua kanina lah masa tam kilala itu atau pura-pura tidak ingat tak ayo tampakan apa tak ada kong kilala tabe kure semangat untuk kalian berdua adingku Anda tidak mungkin saya yang mengajari Anda sebagai pelaut toh karena saya ini Pak Guru pelajaran aku tangnya pelayaran nah kata orang-orang pelaut tidak ada laut yang tidak bergelombang
Tidak ada keluarga, tidak ada rumah tangga, tananan dapur yang tidak ada gejolak di dalamnya. Nah, tapi ingatlah pesan Pak Pendeta tadi bahwa jangan sampai hilang pengharapanmu. Ya, pelaut yang hebat lahir dari laut yang bergelombang. Tapi jangan cari gelombang, bos. Ya, ya, Tuhan memberkati keluargamu, adingku Soladua, Anda dan Meris. Ya, kalau tadi ditanya katanya kapan Meris? Ya, Pak Majelis ya. Biasanya pekutana lanjutan dento sama nih. Ya namang komo susite deno pekutana lanjutan to. Takut telah more mau kain nampote ambek solendo Soladua. Ya, kalau Tuhan memberkati jangan ditunda-tunda, bos. Sudah sah kok ya. Benar Pak Pendeta? Iya, sudah sah. Jadi kiranya Tuhan memberkati ya dengan keturunan dalam keluargamu. Ya, ya tu nak Pak Pendeta nina nak waya tu tananan dapo talu tu batu dipasang. Namane sah, namane melong dokon na temekurin tu dinima anasudo. Talu tu bisa budar tinna. Batu pertama kelatama ki tananan dapo tamane sah sebagai keluarga. Yang pertama pasakke jomi puang. Yang kedua joada yang itu di Kuala Maran biasa. Tabe keden salah nate susi mutotu paisangku. Maafin taluna jomi tama parenta. Nah, kita bersyukur sekarang Anda dan Mary memberikan petunjuk, memberikan contoh dan teladan bagi PPGT yang lain bahwa tempuhlah 3 jalur itu baru sah Anda sebagai seorang suami istri. Talu pitu batu di tanah namane melo tu batu lalikan tu dinima nasu. Tanah ana lolona tu mampata yang tu lama pemberkatan. Kedua adat. Yang ketiga toma parenta. Oh, beden duka toma parenta ndete harus di BS komile kenang kete. Para muto talur itu apa anda? Tegang limu tu anda kutiro, talimun sabara. Yan na merin santai bang, merin. Anda ditegang limu. Tabe kore sumanga sola si pakabor o komilan tanan anda po mi. Puang pasaki ki sola nasang kore sumanga. Terima kasih kepada Bapak Velki Salubongga. Kedua mempelai dan keluarga besar telah menyiapkan jamuan kasih untuk kita nikmati bersama. Ungkapan syukur atas terlaksananya pemberkatan perkawinan hari ini. Doa syukur akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adrial Lintin. Dengan kasih disilahkan. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagimulah hormat, pujian, syukur dan kemuliaan. Kami mensyukuri segala nikmat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Yang mana pada hari ini Tuhan, pemberkatan perkawinan dari kedua anak kekasih kami boleh berjalan dengan baik. Engkau telah memperjumpakan, Engkau yang telah mempersatukan, dan Engkau yang telah memberkati. Kami yakin dan percaya hikmat dan kekuatan-Mu jugalah yang akan menjadi bahagian kehidupan rumah tangga yang baru ini dalam mendayung bahtera kehidupan rumah tangga yang Tuhan telah ciptakan. Dan atas sukacita ini Tuhan, kami akan menikmati berkat-Mu, makanan dan minuman yang telah disediakan oleh keluarga. Atasnya kami ucapkan syukur, kami sungguh terberkati, dan kiranya kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan untuk kehidupan orang-orang yang membutuhkan. Pimpin kami sejauh hari ini dalam kehidupan kami. Teristimewa rangkaian acara pemberkatan perkawinan melalui resepsi perkawinan yang akan dilaksanakan pada sore nanti.
Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Adriel Lintin. Jamuan kasih yang telah disiapkan oleh kedua mempelai di ruang serbaguna di lantai 1. Disilahkan kepada jemaat untuk menikmatinya. Untuk tertibnya acara sesi foto, maka saya akan memberikan panduan untuk maju ke depan yang dipanggil, dan yang lain bisa tetap duduk atau menikmati santap siang bersama di ruang serbaguna. Saya minta tolong kepada majelis untuk memindahkan altar yang ada di depan. Mungkin kedua pengantin, Meris dan Anda, untuk berdiri supaya kursinya bisa dipindahkan. Kedua orang tua mungkin bisa pindah posisi untuk ke kursi di belakang. Mungkin bisa disingkirkan ke atas sini. Ya, bisa ke atas ini, ke atas sedikit. Ke atas ini boleh. Bersiap pendeta jemaat keramat, Bapak Pendeta Rizal Butulinggi dan Ibu Pendeta Asni, untuk maju ke depan berfoto bersama kedua mempelai. Setelah itu bersiap Ibu Eci dan Bapak Pendeta Adriel untuk bergabung. Oke, senyumnya. Bapak Pendeta Adriel dengan Ibu Eci mohon untuk bergabung. Ibu Pendeta Asni dengan Pak Pendeta tetap. Siap-siap majelis gereja yang bertugas tetap di posisi ya, Bapak Ibu Pendeta. Bergabung majelis yang bertugas. Ibu Eci tetap. Minta kantoria boleh, pemusik, semua yang bertugas pagi ini. Semua yang bertugas. Majelis yang bertugas. Ya, yang adik kecil tadi 2, Grace juga ikut masuk bergabung. Kemudian nanti setelah ini siap-siap majelis gereja yang hadir. So beautiful in white.
Termasuk majelis yang hadir. Majelis yang hadir. Majelis yang hadir ikut bergabung karena ini Saudari Mary Stambing adalah diaken di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Daughter's what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, and if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Terima kasih majelis. Ya. Kemudian orang tua. Hah? Iya, nanti semua ada. Ada ini. Oh, maunya tadi enggak dibongkar. Supaya masuk paduan suara satu kali. Udah nggak apa-apa, sudah orang tua dulu. Orang tua kedua mempelai. Nanti setelah ini bersiap saudara kandung. Setelah ini saudara kandung. Another day without your smile. Ya, masuk baju kuning dulu soalnya mau mengatur jamuan kasih di bawah. Silahkan baju kuning paduan suara. Paduan suara jemaat. For you to stay right here with me. The time we spend Boleh duduk di bawah, boleh. Atur posisi. Yang penting nampak. I wanna go with you. I wanna die lying in your arms. Bisa yang PPGT di depan duduk. PPGT di depan duduk boleh. I wanna be there for you. Sharing in everything you do. I wanna grow old with you. Miring, agak miring. Agak miring. 1,000 miles between us now. Agak miring sedikit. Causes me to wonder. Paduan suara yang berasa paduan suara jemaat
Sabar ya keluarga, tunggu. Ini soalnya ibu-ibunya mau turun mengatur jamuan kasih. Selanjutnya Kebun Baru mungkin dulu ya, karena banyak urusannya Kebun Baru di bawah. Ya, Kebun Baru Cilincing, paduan suara Kebun Baru Cilincing. Ya, terima kasih paduan suara jemaat Kebun Baru Cilincing. Paduan suara Kebun Baru Cilincing. Dipersilahkan paduan suara Kebun Baru Cilincing. Setelah itu PPGT. Setelah itu PPGT. Setelah itu keluarga. Paduan suara Kebun Baru Cilincing. Udah, yang ada merasa Kebun Baru juga boleh masuk. Biar nggak ikut paduan suara, nggak apa-apa. Agak serong supaya dapat semuanya. Agak menyerong sedikit. Menyerong sedikit. Sebelah kiri masih kosong, pindah ke sebelah kiri 3. Ya. Yang cowok-cowok mungkin di depan boleh. Ya. Momennya diambil, senyumnya jangan lupa. Senyum. Smile. 1, 2, 3. Gaya bebas. Hihi. Hihihi. Terima kasih Kebun Baru, PPGT sayang, ayo buruan. Jamuan kasih ada di bawah ya, lantai 1. Buruan. Keluarga lagi. PPGT yang dimotor oleh kakak ganteng kita, kakak Barto. Kakak Barto di depan lah dua ini. Ayo PPGT ikut bergabung. Salamannya nanti, sebentar boleh. Sebentar boleh, salamannya dibawa boleh. Salaman boleh nanti sebentar, dibawa boleh. Atur posisi PPGT. Salamannya nanti dibawa. Sambil jamuan kasih boleh. PPGT boleh ikut bergabung. PPGT. Ambil posisi di agak serong ya supaya dapat semuanya. Rapat. Agak serong. Kurang rapat ini cowok-cowoknya nih, rapatin barisan, anak-anak ganteng. Menyerong. Ya, setelah ini siap-siap keluarga Meris. Sabar ya, udah. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya.
Orang tua Andarias tetap di atas berdiri. Orang tua. Hihihi. Ayah ibu dari Andarias untuk berfoto. Ih, cantiknya sayang. Bilang selamat ya Opa. Selamat ya Om Andarias dan Tante Meris. Oke, ayah ibu dari Andarias. Mau pulang? Siapa yang mau pulang? Nggak boleh pulang. Kalau dari Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to difotoin say. Pak Agustinus masuk. Please, if I take up too much of your time. Udah Pak Agustinus masuk tuh, ada foto kameranya di sana. See in this box is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Oke, nanti ada itu momen bagi can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke. Sudah? Oh, Grace. Di sebelah kiri. Oke, smile. 1 2 3 1 2 3 gaya bebas. 1 2 3 1 2 3. Oke, terima kasih.